Dongeng Bahasa Indonesia. Kunci emas. Dan apa yang Tupai katakan? Wow, apa kau mulai berima lagi? Tapi ini bukan berima. Perkenalkan Olivia, Carrie, dan Tabby. 3 teman petualangan yang selalu menyukai sesuatu. Mereka masing-masing memiliki satu kemampuan khusus. Olivia bisa berjalan di apa saja. Air, awan, daun, bahkan udara. Carrie bisa menurunkan hujan kapan saja. Dan Tabby bisa berbicara dengan hewan. Oh, kau lapar. Dia tidak lapar. Dia yang lapar. Dan sekarang, berkumpul di hutan Amazonia, 3 sahabat ini berencana untuk mengambil kunci emas yang mistis. Kunci emas itu adalah mitos. Dengan semua yang telah kita lihat selama bertahun-tahun ini, tidak ada mitos. Menurut Tupai, peta kunci emas rupanya terletak pada anak kecil yang tinggal di desa selatan. Letaknya tidak jauh dari sini. Kita bisa memeriksanya. Kau harus berhenti berbicara dengan hewan-hewan ini. Wow, santai saja. Jangan terlalu kasar. Kami berterima kasih atas bantuanmu. Ini untukmu. Olivia, Carrie, dan Tabby saling kenal sejak mereka berusia 8 tahun. Mereka sering bertemu di hutan dan bermain game petualangan serta berlarian di sekitar pepohonan. Saat mereka berusia 10 tahun, mereka menyadari kekuatan mereka dan mereka begitu sangat bersemangat. Aku adalah ratu dunia. Namun sayangnya, keluarga mereka tidak melihatnya seperti itu. Mereka pasti penyihir jahat. Ini tidak baik untuk desa kita. Mereka harus pergi. Ibu tidak peduli yang mereka katakan. Kau spesial dan juga kuat. Kalian semua. Ingatlah, kekuatanmu spesial dan kau bisa melawan kejahatan apapun selama tetap bersama. Jaga dia baik-baik. Ketiga anak itu dikirim untuk dirawat Gunther. Orang bijak aneh yang tinggal jauh di dalam hutan. Maafkan ayah, Olivia anakku. Ayah tidak bisa. Selamat tinggal, ayah. Gunther mengajari gadis-gadis itu segalanya. Pertarungan, bertahan hidup, meditasi, bahkan memasak. Kenapa berisik sekali? Karena sudah selesai. Bejana itu memberitahumu bahwa makanannya sudah matang. Aku tidak suka memasak. Memasak adalah keterampilan bertahan hidup. Kau tidak bisa makan semuanya mentah, bukan? Dan dengan usaha dan dedikasinya, Tabby, Carrie, dan Olivia menjadi pejuang yang kuat dengan hati yang lembut. Apa kita yakin akan pergi ke desa ini? Maksudku, mencari anak kecil dengan peta terasa sedikit... Apa yang terjadi di sini? Astaga, siapa yang melakukan ini? Hati-hati! Cepat, sembunyi ke semak-semak. Aku tidak bisa mendengarnya, tapi dia terdengar marah. Kemarahannya lah yang menghancurkan desa-desa. Kau benar, Miko. Ada yang tidak beres di sini. Kita cari tahu apa yang terjadi. Aku tahu cara melakukannya. Wow. Hai. Debbie.
melakukannya. Sungguh caranya? Serahkan itu padaku. Carrie mengumpulkan seluruh kekuatannya dan memanggil awan di langit. Wuhuu, itulah maksudku. Dengan kekuatan angin di sekelilingnya, Carrie naik ke langit dan mengikuti naga perkasa yang memaksanya jatuh ke tanah. Ollie, kau tidak apa-apa? Aku tidak pernah duduk di roller coaster manapun sebelumnya. Mundurlah, Tabby. Naga ini harus bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Apa dia menangis? Oh, kau bayi yang malang. Apa kau terluka? Permisi, bayi. Dia baru saja mencoba membunuhku. Apa? Itu sungguh menyedihkan. Penyihir Burkle? Dia ada di sini? Olivia, Tabby, dan Carrie saling memandang dengan prihatin. Penyihir Burkle adalah penyihir jahat yang telah meneror hutan Amazonia dan desa-desa sekitarnya selama beberapa dekade. Ketiganya hampir sekali menangkapnya, tapi dia menghilang tanpa jejak. Anak laki-laki yang memiliki peta kunci emas itu adalah teman naga ini. Saat dia ke sini untuk bertemu teman kecilnya, dia menyadari desa itu telah dijarah dan anak laki-laki itu telah pergi. Dia mengkhawatirkan temannya. Teman-teman, pencarian kunci emas semakin menarik. Itu benar. Mengapa penyihir menginginkannya? Dia mengatakan kunci emas punya kekuatan yang besar, dapat membuka pintu ke dimensi lain. Apa? Oke, selesai sudah. Gunter pernah bercerita padaku tentang dimensi lain. Ada banyak jenis dunia di luar sana. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang lebih buruk. Sangat penting untuk tetap berada di dunia yang seharusnya. Membuka dimensi lain hanya akan membawa kekacauan kosmik. Yang kupahami adalah kita harus menghentikan penyihir dan mendapatkan kuncinya sebelum dia. Menurut naga, kuncinya ada di dasar pelangi di atas lengkungan Gunung Petapa. Apa kau bilang? Itu gunung tertinggi di seluruh dunia. Aku yakin naga akan membawa kita ke sana. Temannya juga harus diselamatkan. Kau akan membawa kami ke lengkungan, kan, Cuddle? Cuddles? Serius? Ayolah, Cuddle. Saat itu cuaca sangat berangin di lengkungan Gunung Petapa. Aku tidak melihat pelangi, Cuddle. Betapa bodohnya aku. Carrie, kita membutuhkan hujan dan matahari bersamaan untuk mendapatkan pelangi. Awan putih menghalangi matahari. Aku hanya bisa menarik awan yang ada airnya, dan awan putih itu tidak ada airnya. Kita perlu Olivia untuk memindahkan awan. Di mana, Oli? Baiklah, di mana kita? Olivia melompat ke atas awan tanpa air, dan Carrie mulai mengumpulkan air. Itu harus segera terjadi. Olivia menyingkirkan awan putih dan Carrie memanggil hujan. Dan itu dia, pelangi terindah yang pernah mereka lihat. Itu, lihat, kunci. Debbie! Trio yang budiman.
Wow, betapa mudahnya memanggil kalian ke sini. Kau menggeledah desa untuk memanggil kami? Tentu saja. Bagaimana lagi aku bisa mendapatkan kunci emas itu? Pelangi di lengkungan gunung tertinggi. Kau tahu betapa sulitnya itu? Di mana penduduk desanya? Mereka tidak pernah diambil. Mereka ada di sana. Yang harus aku lakukan hanyalah mengambil peta dan menciptakan ilusi. Kadal, ini debu bintang. Tiupkan ini ke desa untuk mematahkan ilusi. Jaga keselamatan temanmu dan penduduk desa lain. Kita akan menangani penyihir. Pergilah. Cukup dasar penyihir jahat. Kau tidak akan mendapatkan kuncinya. Kalian hanyalah 3 gadis yang ketakutan. Dia tidak hanya mengatakan itu. Carrie bangkit di langit dan memandang awan. Olivia berjalan di atas awan itu dan meninju wajah penyihir itu. Sementara itu, Tabby mengambil kunci emasnya. Dia menyadari bahwa ada kelinci di dalam kunci. Dan segera setelah dia menggosok kunci itu dengan jarinya, sebuah lubang terbuka di udara. Tidak, apa yang kau lakukan? Penyihir itu dibawa ke dimensi lain. Bagaimana kau melakukannya? Aku tidak tahu. Aku baru menyentuh kelinci itu dan berharap mereka membawa penyihir itu kembali ke tempat asalnya. Aku bahkan tidak bicara dengan mereka. Ketiganya menyadari bahwa pasti ada kekuatan yang lebih dari yang mereka ketahui. Mereka berpelukan dan kemudian mendengar geraman Cuddle. Cuddle membawa ketiganya kembali ke desa dan berterima kasih atas layanan mereka. Tabby berjanji bahwa dia akan selalu ada kapanpun Cuddle membutuhkannya. Kembali ke gubuk, ketiganya memberitahu Gunther tentang apa yang terjadi. Mungkin ini saatnya bercerita tentang asal mula kekuatan kalian. Ketiganya mendengarkan dengan kaget dan rindu tentang masa lalu mereka. Tapi cerita itu untuk di lain waktu.